saya beri tema Yeshua HaMashiach versus Isa Al-Masih. Saya bikin materi ini mengingat saya melihat ada banyak sekali orang-orang Kristen yang ternyata tidak paham, saudara. Karena masih menganggap bahwa Yeshua itu adalah Isa Al-Masih. Terbukti kemarin banyak yang memberikan ucapan selamat kenaikan Isa Al-Masih. Saya bilang, saya sudah tidak merayakan Isa Al-Masih. Yang pertama adalah karena itu tidak diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Dan yang kedua, namanya salah. Karena nama itu tidak bisa diubah, tidak bisa diterjemahkan. Ya, nah sekarang saya akan memberikan penerangan agar supaya semua orang bisa tahu bahwa Isa Al-Masih itu berbeda dengan Yeshua HaMashiach. Baik, Bapak Ibu, saya akan memulai, yaitu bahwa saya akan banyak membuka Quran, saudara, sehingga bisa dibuktikan bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan ngawur, saudara, tetapi tertulis dalam kitab Al-Quran. Dan ini saya ambil dari Quran Kemenak, ya, dari Kementerian Agama. Kayaknya keterangan deh ini ya, anunya sampai hilang tulisannya itu. Coba digelapin dikit. Itu apa tulisannya, Kak? Ya udah, nggak apa-apa, nanti nggak apa-apa, wis. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan lanjut bahwa apa yang nanti saya sampaikan itu saya ambil dari Quran yang tentunya bisa dipercaya karena apa? Ini dari Kemenak, ya, Kementerian Agama. Jadi nggak ngawur, saudara-saudara. Nah, kita akan memulai yang pertama, apa perbedaan antara Yeshua HaMashiach dengan Isa Al-Masih? Yang pertama adalah Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Itu ada di Quran surat 19. Surat 19 ini surat Maryam, ayat yang ke-23. Sedangkan Yeshua itu lahir di kandang domba di Bethlehem. Jadi jelas beda, bukan? Yang satu lahirnya di bawah pohon kurma, yang satu lahirnya di kandang Bethlehem. Kemudian, saudara-saudara, yang berikutnya, Isa Al-Masih itu meramalkan akan datangnya Muhammad. Di Quran surat 61 atau surat As-Saff ayat yang ke-6. Sedangkan Yeshua HaMashiach itu mengatakan bahwa akulah Alef Wetau. Artinya apa, saudara? Isa itu masih menubuatkan datangnya Nabi yang terakhir. Sementara Yeshua mengatakan akulah yang terakhir karena Alef Wetau. Akulah Alfa dan Omega, itu bahasa Yunaninya. Bahasa Ibraninya Alef Wetau. Ya. Nah, itu saya tunjukkan beberapa bukti-buktinya. Ya, jadi nanti saudara bisa baca sendiri, bisa di pause gitu ya, karena waktu kita sangat pendek kalau hari Sabat, jadi nanti saudara bisa pelajari lagi. Dari dulu ku mau bisa bikin konten serba seru. Waktu kita sangat pendek kalau hari Sabat, jadi nanti saudara bisa pelajari lagi. Kemudian saudara-saudara,
kalau kita melihat dari silsilahnya, ini sangat berbeda sekali. Namanya Isa Al-Masih putra Maryam. Nah, ini saya akan kejar ke bagian silsilah, saudara. Itu ada di surat 3 atau Ali Imran ayat 45. Itu sangat jelas sekali di situ, namanya Isa Al-Masih putra Maryam. Nah, sekarang kita lihat Maryam menurut Quran surat 3 ayat 47, tadi kan ayat 45 ya, sekarang 47, Maryam itu tidak mempunyai suami. Jadi dalam Quran tidak ada silsilah ayah Isa Al-Masih atau suami Maryam, itu tidak ada. Sedangkan Maria itu bersuamikan Yosef atau Yusuf, tetapi tidak melakukan persetubuhan sampai Yesua lahir. Ya, makanya kalau saudara menemukan ada Yakobus, ya, Yakob Hasadik yang dikenal sebagai Yakob orang benar, itu adalah adiknya Yesua. Ya, jadi Maria itu tidak melakukan persetubuhan sampai Yesua lahir. Kemudian kita lihat lagi bahwa Maryam adalah putri Imron. Nah, ini kita kejar, saudara. Itu yang saya garis bawahi, Maryam putri Imron. Jadi sangat jelas. Ya, bukan saya mengada-ada. Itu ada di surat 66 ayat 12 atau At-Tahrim. Ya. Jadi Maryam adalah putri Imron. Sekarang kita kejar, siapakah Imron itu? Nah, Imron di dalam Quran surat 3 atau Ali Imran ayat 33 dikatakan bahwa Imron adalah keluarga yang dipilih Allah. Ya, apakah maksud dari keluarga yang dipilih Allah? Yang dimaksud keluarga dipilih Allah di dalam Quran surat 19 atau surat Maryam ayat 28, Maryam ibunya Isa adalah saudaranya Harun. Nah, ini sudah kita akan lihat silsilahnya yang mulai berbeda, saudara. Bahwa Harun itu di zaman Mose atau Musa. Sedangkan Yesua itu ada, nanti kita akan lihat generasinya sudah terlalu panjang. Jadi jelas di situ bahwa saudara perempuan Harun itu Maryam. Jadi Maryam itu adalah saudaranya Harun. Nah, siapakah Harun itu? Nah, di situ ada di Quran surat 7 ayat 142. Surat 7 itu adalah surat Al-Araf. Kemudian Quran surat 28 atau Al-Qasas. Harun adalah saudaranya Mose. Itu saya garis bawahi, saya kasih merah-merah supaya saudara tahu. Saya lanjut lagi, saudara. Nah, ini yang ada di Quran surat 28. Dikatakan bahwa Isa adalah anak Maryam tanpa ayah, cucunya Imron, keponakan Harun dan keponakan Musa. Oh, ini saya salah nulis ya, bukan Harus tapi Harun ya. Soalnya kadangkala mesin ketiknya berubah sendiri, saudara. Penjelasan tentang keluarga Isa yang berdasarkan, nah ini salah lagi, berdasarkan Quran adalah seperti ini.
Apabila ada penjelasan lain tentang keluarga Isa, sumbernya pasti bukan dari Quran atau hanya tafsir. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya, jadi penjelasan yang sesuai Quran ya yang seperti ini. Tapi kalau ada penjelasan lain yang berbeda, berarti dia di luar Quran. Mungkin hanya tafsiran. Jadi intinya adalah Harun itu saudaranya Moshe atau Harun saudaranya Musa. Kemudian kalau kita lihat silsilah ya, inilah silsilah Isa Al-Masih. Jika kita mengakui Quran ini benar, berarti kita juga mengakui kalau Isa Al-Masih itu hidup di zaman Moshe. Saya koma dulu sampai di sini, saudara paham nggak kalimat ini? Sekali lagi, jika Isa Al-Masih kita akui itu benar, berarti kita juga mengakui kalau Isa Al-Masih itu hidup di zaman Moshe. Tetapi kenapa orang Kristen berkata kalau Isa itu adalah Yesua? Padahal Yesua dan Moshe itu memiliki selisih waktu sekitar 1600 tahun lamanya. Nah ini saya berharap saudara bisa paham, itu silsilahnya ya. Dari Imran, kemudian Maryam dan Isa. Sedangkan Maryam itu adalah saudaranya Harun dan Moshe. Ya, jadi ini kita harus ngerti silsilah ini, saudara-saudara. Nah, sementara yang saya tunjukkan ini adalah silsilah Yesua yang ada dalam kitab suci. Nah, saudara lihat ini ya. Nah. Ini kok nggak jalan sih? Nah ini, saudara lihat ini ya. Ini dari Abraham, Ishak, Yakov atau Israel, kemudian Yehuda, terus ke sini ke Lewi, Kehat, Amram, baru di sini ini Maryam menurut Quran tadi. Sementara yang di sini ini Daud, kemudian turun ke Maria, ya, yang menjadi pasangannya si Yosef atau Yusuf, kemudian melahirkan Yesua. Nah ini saudara. Nah kalau kita lihat dari garisnya, maka di sini ada selisih waktu 1600 tahun antara Maryam di zamannya Moshe dengan Maria zaman Yesua. Sampai di sini paham atau tidak? Saya berharap saudara paham. Ya, nah sekarang coba kita renungkan. Jika orang Kristen berani katakan bahwa data di Quran itu salah, kenapa mengakui Isa itu sama dengan Yesua? Kalau memang salah berarti nggak boleh diakui dong. Betul nggak Bapak Ibu? Dan jika diakui bahwa Quran itu benar, mengapa data silsilahnya berbeda, generasinya terlalu jauh? Pernah nggak kita merenung sampai di situ? Maka jangan samakan Isa Al-Masih dengan Yesua HaMasyiah. Saya berharap saudara bisa memahami ini. Dari silsilah itu saja sudah beda. Ya. Kemudian lihat perbedaan ini. Apakah saudara masih mengakui kalau Isa itu adalah Yesua? Tentu saja tidak, karena generasinya berbeda, silsilahnya juga berbeda. Nah, oleh karena itu saya akan lanjut kembali dari teks yang saya tulis. Seperti pertanyaan awal tadi, ada orang yang bertanya kenapa kok Pak Lukas tidak merayakan kenaikan Isa Al-Masih.
Saya kan ngerti, saudara. Saya mempelajari hal ini. Ya, kata Isa Al-Masih saja itu sudah tidak tepat. Dan dia beda dengan Yesua. Jadi kita itu mengikut suatu kepercayaan yang jadi pedomannya itu apa? Apakah kita mengikuti apa kata banyak orang? Apa kata gereja? Apa kata sinode? Apa kata umumnya? Kalau saya akan mengikuti apa yang kitab suci tulis. Ya, Bapak Ibu? Tentu saja kitab suci tulis pun kita harus jeli. Kitab suci yang mana? Karena ada terjemahan-terjemahan kitab suci yang keliru. Dulu sampai ada terbitan LAI yang mengatakan Yesus Kristus masuk ke dalam masjid. Itu kan terjemahannya salah, saudara. Sehingga terjadi revisi. Saya bisa tunjukkan bukti-buktinya. Cuman kan karena waktu kita, jadi saya nggak bisa panjang-panjang. Yang penting saudara bisa tangkap saja. Ya. Nah, kenaikan Isa Al-Masih tidak pernah disuruh merayakan. Lalu kalau dirayakan itu atas perintah siapa? Kenapa yang ditulis di dalam kitab suci yang justru disuruh merayakan, kok malah tidak dirayakan? 7 hari raya kan dirayakan, disuruh, betul nggak? Tapi kenapa orang Kristen kalau saya bilang hari raya roti tidak beragi, mereka nggak ngerti. Hari raya pondok daun atau hari raya Sukak, mereka nggak ngerti juga. Padahal di situ Yesus lahir. Ya. Jadi sangat jelas sekali bahwa Isa itu adalah putra Maryam. Kelahirannya beda. Tadi kita sudah melihat di pohon kurma. Sementara Yesus lahir dan para gembala pun mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita juga melihat bahwa Isa Al-Masih itu mengabarkan akan datangnya Muhammad di kitab Quran surat 61 atau As-Saff, ya. Sedangkan Yesua berkata, akulah Alef Betau. Silsilahnya juga beda, saya tidak akan ulang lagi. Saya juga tidak akan kutip ayat-ayat kitab suci kita, karena saya yakin saudara pasti sudah hafal. Ya, kalau saya bilang Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem, nggak perlu saya tunjukkan ayatnya, karena kita toh sudah hafal semua. Amin. Ya. Amin. Jadi, jika benar Isa adalah Yesua, berarti silsilah Isa salah dong, dan seluruh Quran itu juga salah. Makanya saya katakan kita harus bisa membedakan. Kalau kita mengakui apa yang ditulis Quran itu benar, berarti generasinya itu sudah berbeda. Dan saya katakan, nama apapun alasannya tidak bisa berubah. Yesua HaMasyiah kok berubah jadi Isa? Sementara tokoh-tokoh kitab suci lainnya tidak pernah berubah nama. Seperti Kwan Kong, apakah itu berubah? Tidak. Kemudian Amaterasu, apakah berubah? Tidak. Opung Mula jadi Nabolon yang tinggal di Pusuk Buhit, apakah itu berubah? Tidak. Ya. Nyi Roro Kidul juga nggak pernah berubah. Ada yang bilang, tapi kita kan ada di Indonesia, jadi ya Yesus Kristus. Nah, saya kalau dengan orang yang seperti itu, saya tanya sama mereka, kalau kamu tinggal di Cina, namamu berubah jadi apa? Kalau kamu tinggal di Amerika, namamu jadi apa lagi? Berubah apa lagi? Ya. Kalau kamu ke Israel, namamu berubah jadi apa lagi? Oleh karena itu, dengan pemahaman nama, itu kita harus tahu, saudara, Allah dan Yahweh adalah dua pribadi yang berbeda. Allah adalah nama, bukan sebutan.
Saya ambil contoh, misalnya kalau orang mau doa dari Islam, itu kan ada surat Al-Fatihah, betul nggak? Itu kan selalu berkata Bismillahirrohmanirrohim. Artinya tahu nggak? Bismi itu artinya dalam nama. Bahasa Ibrani-nya besem. Bismi itu besem. Lah itu adalah singkatan dari Allah, saudara. Makanya Bismi itu adalah nama, ya, dalam nama. Ya. Besem, Shem itu nama. Bismillah itu berarti dalam nama Allah, saudara. Jadi Allah adalah nama. Bukan seperti yang diucapkan oleh orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa Allah itu berasal dari dua kalimat al-ilah. Saya bilang nggak benar. Ya, kenapa? Karena kalau saudara buka aplikasi, apakah itu PowerPoint, apakah itu aplikasi Word, apakah itu publisher, coba saudara masuk ke tab simbol. Setelah masuk ke tab simbol, saudara cari itu simbol bahasa Arab. Lalu saudara cari kata Allah, saudara. Itu sudah menyatu, bukan al dan ilah, tetapi sudah menjadi satu, alif, lam, ha. Itu sebuah kalimat yang tidak bisa dipisah. Ya, makanya Allah adalah nama, saudara-saudara. Kemudian yang berikutnya yaitu Isa Al-Masih itu tidak pernah mengajarkan baptisan dan memberitahukan nama Sang Pencipta alam jagat raya ini. Coba saudara cari di Al-Quran, ada nggak nama Yahweh di sana? Sampai rambutmu putih nggak akan ketemu, saudara. Kenapa? Karena orang Arab, ya, dari suku Quraisy itu nyembahnya adalah Allah. Sementara orang-orang Israel tidak kenal kata Allah. Dia kenalnya adalah Yahweh. Itu pun setan berusaha untuk menutupi agar manusia tidak memanggil nama kudus Bapa Yahweh. Diubah-ubah dengan berbagai macam cara. Jadi Adonai, jadi Hashem. Karena apa? Karena setan tidak suka, ya, orang memanggil nama Yahweh. Sama seperti kalau saya, kadang dalam doa saya berkata begini, dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang. Itu kan sama seperti kalau orang Islam berkata Bismillahirrohmanirrohim. Ya, dalam nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi Allah dan Yahweh itu berbeda. Tidak bisa dikatakan, oh orang Kristen dulu panggilnya Allah. Lah kita itu pedomannya orang Kristen di Jazirah Arab atau kitab suci. Nah ini kan kita harus paham, saudara. Jangan kita kiblatnya ke Kristen Arab, tetapi apa yang ditulis oleh kitab suci. Kalau Kristen Arab mengatakan Allah, lalu kita ikut-ikutan. Lah yang kita ikutin itu Kristen yang mana? Kalau kita harus mengambil sikap, yang kita ikuti apa yang tertulis. Seperti Yesua ketika dia dicobai, dia selalu berkata ada tertulis. Ya. Nah, yang berikutnya, saudara, Isa Al-Masih itu diberikan kitab Injil. Di dalam Quran surat 19 ayat 30 sampai 34. Sedangkan Yesua HaMasyiah itu tidak pernah menerima Injil. Karena Injil itu artinya kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang datangnya Mesias. Dan zaman Yesua hidup,
Itu kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanan belum ada. Ingat itu saudara. Tidak pernah Yesua dalam pelayanan lalu, ayo coba kita buka kitab Matius. Enggak, Matius belum ada. Kitab Matius itu kan setelah Yesua bangkit naik ke Samayem baru ada penulis Injil. Tapi yang Yesua ajarkan itu selalu Torah. Itu loh. Jadi Yesua itu bukan menerima kitab Injil. Kalau Isa Al-Masih disebut menerima Injil, yaitu terserah. Tetapi Yesua tidak. Dialah Injil itu sendiri. Dialah jalan itu sendiri. Karena di sana dikatakan, akulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi jelas di situ, saudara, bahwa Yesua itu adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Dan Yesua itu mewakili manusia seisi dunia ini. Makanya Yesua berkata, kan ada orang yang mengatakan, mereka nyebutnya pakai nama Yunani ya. Dia kata, kalau memang dia adalah Tuhan, tunjukkan buktinya. Kalau dia adalah Tuhan, gampang sebetulnya. Ada ayat firman Tuhan yang berkata, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Yang dimaksud dia itu siapa? Yahweh, saudara. Ya. Itu ada di dalam kitab Yohanan pasal 8 ayat 24. Itu jelas. Kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh. Yahweh yang menjadi manusia. Saudara bisa lihat, karena tuduhan-tuduhan dari luar mengatakan orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Oh, keliru. Kami tidak menyembah 3 Tuhan. Kami menyembah 1 Tuhan, yaitu Yahweh. Dengan kemahakuasaannya, bisa nggak Bapak Yahweh jadi 1 juta fenomena? Ya sangat mudah sekali. Pertanyaan kedua, bisa nggak dengan kemahakuasaannya dia berdialog dengan fenomenanya sendiri? Sangat mudah. Makanya jangan heran kalau Yesua berdoa di Taman Getsemani, lalu karena orang tidak paham dunia alam roh, lalu mengatakan, katanya Tuhan, kok berdoa sama Tuhan? Bingung nggak saudara? Bingung. Kenapa? Karena dia tidak paham. Makanya baca Torah terlebih dahulu sampai selesai, baru saudara akan menemukan sosok Yesua. Tidak lain adalah Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Karena keselamatan manusia itu harus melalui darah. Darah siapa? Darah yang tidak berdosa. Makhluk manusia tidak bisa menebus lagi, tidak bisa menunjukkan kesempurnaan. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi manusia itu tidak sempurna. Itu sebabnya zaman Torah Bapak Yahweh memakai binatang. Karena binatang itu tidak pernah disebut berdosa. Nggak ada itu monyet pukul-pukulan misalnya. Lalu satu mati, kemudian monyet bilang, ya Tuhan, aku minta ampun, aku berdosa. Nggak pernah ada. Itu sebabnya menutupnya pakai binatang, darah binatang. Domba, sapi, burung tekukur, itu kan binatang semua, saudara. Dan itu tiap tahun harus diperbaharui. Tetapi bagaimana supaya perjanjiannya itu kekal, tidak perlu lagi menggunakan darah binatang? Ya gampang, caranya tetap harus manusia yang sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna.
Yang sempurna itu adalah Bapa Yahweh. Sedangkan yang harus diselamatkan adalah manusia. Maka tidak ada jalan lain kecuali Yahweh yang sempurna itu harus menjadi manusia. Maka ketika dia menjadi manusia, maka jadilah manusia yang sempurna, tak bercacat celah. Dialah guru agung kita, Yeshua HaMashiach. Sampai di sini paham, saudara? Jadi Yeshua itu menggenapi Torah atau menjadi pelaku Torah. Dialah yang disebut Torah Chaim, Torah kehidupan. Nah, saya katakan Torah itu ada 3 macam. Yang pertama, Torah Sebalpe. Artinya Tuhan memberikan hukum-hukumnya, memberikan aturan-aturannya menggunakan lesan. Contoh misalnya Abraham. Dari mana Abraham ngerti perpuluhan? Sedangkan zaman Abraham kan Torah belum ditulis. Itu artinya Tuhan yang berbicara langsung kepada Abraham. Kenapa Abraham harus keluar dari Ur Kasdim? Siapa yang menyuruh? Tuhan sendiri. Nah, zaman Abraham itu disebut Torah Sebalpe. Lalu di zaman Mose, Torah itu ditulis. Maka dikenal dengan Torah Sepiktaf. Sekarang Torah lesan sudah, Torah tertulis sudah. Sekarang yang ketiga, cara menjalankannya seperti apa? Cara menjalankan Torah itu tidak lain adalah ikuti Yeshua HaMashiach. Karena dia disebut Torah Chaim atau Torah kehidupan. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Jadi kalau saudara ingin menjadi pelaku Torah, ya ikutin aja gaya hidupnya Yeshua. Itu sudah pelaku Torah. Yang berikutnya, Isa Al-Masih mendirikan salat. Tetapi Yeshua meneladani hidup menjadi pelaku Torah. Jadi berbeda. Yeshua tidak mendirikan salat, semua sudah ada dalam Torah. Ya. Yang berikutnya, Isa Al-Masih membuat mujizat waktu dia kecil, membuat mujizat yaitu pakai tanah, ya, tanah kemudian dibuat burung, saudara. Itu di surat Ali Imran, ya. Surat 3 ayat 49. Sekarang pertanyaan saya, apa manfaat Isa Al-Masih membuat mujizat? Bikin burung dari tanah liat, sedangkan burung-burungnya juga sudah ada kok, ngapain bikin seperti itu? Betul nggak Bapak Ibu? Sementara Yeshua HaMashiach dalam kitab suci kita dikatakan mujizat pertamanya di mana? Di Kana, saudara. Kalau kita mengakui Quran itu adalah Isa adalah Yeshua, berarti di dalam kitab Yohanes atau Yohanan pasal 2 itu salah. Karena Yeshua membuat mujizat pertamanya itu di perjamuan kawin di Kana, mengubah air menjadi anggur. Kalau Isa adalah Yeshua, berarti perjamuan kawin di Kana itu mujizat kedua. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, toh? Tetapi kita mengakui bahwa mujizat pertamanya bukan bikin burung dari tanah liat. Bukan. Kenapa? Karena Yeshua dengan Isa itu berbeda. Jadi paham ya Bapak Ibu? Yeshua adalah Yahweh itu sendiri. Saudara bisa membuka materi saya yang berjudul Jumlah Tuhan. Nah, saudara saya singkatkan di situ ya. Silahkan dibuka. Temanya adalah Jumlah Tuhan. Kemudian yang berikutnya, Isa Al-Masih itu tidak disalib. Ada di dalam kitab Quran
surat 4 atau An-Nisa ayat 157. Tetapi diserupakan oleh orang lain. Nah, banyak penafsir Islam mengatakan itu Yudas, tetapi tidak pernah tertulis di Quran kalau itu adalah Yudas, nggak pernah ada. Itu hanya sebuah tafsiran, saudara-saudara. Sedangkan Yesua itu jelas ditulis bahwa dia disalib dan mati sebagai manusia dan bangkit kembali, membuktikan bahwa kematian tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Jadi kita pun kalau mati pasti dibangkitkan. Amin. Karena guru besar kita sudah mati dan bangkit, maka kita pun kalau mati pasti akan dibangkitkan. Jadi kalau kita menyembah Yesua itu layak karena kita menyembah kepada Tuhan yang hidup dan bukan Tuhan yang mati. Yesua juga tidak pernah kabur dari tangkapan tentara Romawi. Ini luar biasa, saudara. Orang preman yang bertato, yang badannya gede-gede, begitu dia dicari polisi kabur, ngilang, saudara. Tapi Yesua didatangi tentara-tentara Romawi, dia tanya, siapa yang kau cari? Aku mencari Yesua. Kau cari Yesua? Akulah dia. Hebat gak, saudara? Hebat. Dengan kata lain apa? Kamu mau bunuh saya? Silahkan, bunuh saya. Tapi bukan manusia-manusia yang lain. Aku pertaruhkan nyawaku. Aku pertaruhkan darahku. Untuk apa? Keselamatan bagi manusia seisi dunia ini. Hebat sekali Yesua, saudara. Dia gentleman. Maka saya katakan, yang ditakuti Yesua ketika dia berdoa di Taman Getsemani bukan cambuknya tentara Romawi. Yang ditakutkan Yesua bukan pukulan-pukulan tentara Romawi. Dia tidak pernah takut dengan cara seperti itu. Yang ditakutkan adalah ketika dia berperan sebagai manusia ditinggal oleh Bapa. Seharusnya kita yang ditinggal Bapa, saudara. Karena apa? Manusia berdosa. Tetapi Yesua dengan kata lain berkata, minggir manusia, aku yang menghadapi. Yesua menghadapi murka Bapa seorang diri. Sampai mati dia tunduk kepada Tuhan, saudara. Perannya sebagai manusia itu betul-betul sempurna. Sehingga ketika dia bangkit kembali, maka kita punya pengharapan bahwa kalau kita mati, kita pasti mendapatkan jaminan keselamatan oleh darah yang sempurna. Tangannya Yesua tidak pernah berlumuran darah. Tangan Yesua itu suci. Yang dia lakukan adalah menyembuhkan dan membangkitkan orang mati. Luar biasa sekali. Kemudian yang berikutnya, Isa Al-Masih di hari kiamat akan datang untuk membunuh Dajjal, membunuh babi, dan mematahkan salib. Lah saya katakan, nah, kalau membunuh babi, itu tukang jagal babi banyak sekali, saudara. Nggak perlu tunggu Isa Al-Masih, betul nggak? Itu di Bali ada pesta babi segala, nggak perlu panggil Isa Al-Masih, gorok sendiri babinya mati, saudara. Betul nggak? Ya. Mematahkan salib. Ya kalau mematahkan salib, patahkan aja sekarang, nggak apa-apa. Karena memang salib itu simbol kutuk, saudara. Makanya saya menganjurkan saudara-saudara kalau pakai kalung atau pakai anting, jangan pakai simbol salib, tapi pakai menorah. Ya, Bapak Ibu. Yesua membangkitkan orang mati kalau dia datang untuk yang kedua kalinya. Kan dikatakan kubur-kubur akan terbuka dan orang-orang yang mati bangkit. Bukan cuman itu, Yesua datang sebagai hakim yang adil. Dan yang berikutnya, Yesua menjemput umatnya. Kita semua akan menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Dan waktunya sudah tidak lama lagi.
Haleluya. Dan yang berikutnya, Yesua memberikan kemuliaan kepada setiap orang yang setia kepadanya. Maaf, saya nggak perlu tulis ayat-ayatnya, sangat banyak sekali ayatnya ya. Nanti saudara baca sendiri di kitab suci. Apa yang saya omongkan itu semua ada. Ya, saya ambil contoh misal dalam 1 Petrus 5 ayat 4, Yakobus 1 ayat 12, 2 Timotius 4:11 dan sebagainya. Banyak sekali, tapi saya nggak perlu sebutkan ya, karena waktu terus mengejar kita. Kemudian yang berikutnya, Isa Al-Masih tidak pernah mengaku dirinya Tuhan, tapi Yesua mengatakan, akulah Yahweh. Saudara nggak pernah lihat Isa Al-Masih berkata, akulah Isa Al-Masih Tuhan. Nggak pernah. Makanya orang Islam nggak mau mengakui Isa itu sebagai Tuhan. Mereka mengakuinya Isa sebagai Nabi, saudara. Ya. Kemudian Isa Al-Masih itu diambil dari bahasa Aram bagian barat, yaitu Iso, sedangkan di bagian timur mengucapkannya Isa, dan dari Isa ini diserap ke dalam bahasa Arab menjadi Isa. Nah, ini di mana Esa menjadi Es, sama seperti kata Shalom berubah menjadi Salam. Penerangan ini nampaknya masuk akal, tetapi salah, saudara. Kenapa? Karena salam itu bukan nama, sehingga bisa diterjemahkan menjadi shalom, bisa terjemahkan menjadi peace be with you, dan sebagainya. Jadi apapun alasannya, nama tidak bisa diterjemahkan, dibuat jamak dan diubah. Nama bisa berasal dari bahasa, tetapi nama tidak boleh diperlakukan seperti generic name. Contoh misalnya, guru. Guru itu kan generic name. Bisa diterjemahkan menjadi teacher. Betul nggak? Bisa diterjemahkan menjadi lause. Bisa. Tapi kalau orang diberi nama guru, sudah nggak bisa diterjemahkan. Kalau ditanya, what's your name? My name is teacher. Nggak bisa. Tetap berkata, my name is guru, saudara. Kenapa? Karena sudah menjadi nama. Itu loh. Misal nama Selamat, mau di negara manapun akan tetap Selamat, tidak bisa menjadi Waileda di Cina, kemudian Mr. Safe di Amerika, di Jawa jadi Bapak Sugeng. Nggak bisa, saudara. Misalkan di Jawa orang tanya, namine jenengan sinten nggih? Kula namine Sugeng. Orang kan bingung loh, wow jenengan sanjang namine Selamat, kok saniki gantos dados Sugeng? Bingung kula, ya. Sajane namine pun jenengan iku sinten nggih? Ini orang orang Malaysia nggak ngerti, saudara ya. Saya terjemahkan ya. Namanya kamu itu siapa? Sugeng. Loh, tadi kamu berkata namanya Selamat. Kok sekarang jadi ganti Sugeng? Bingung saya. Sakjane nama kamu itu aslinya siapa ya? Itu terjemahannya kayak begitu, saudara. Ya, supaya nggak WA saya, oh, itu maksudnya apa gitu ya? Karena orang Malaysia kan nggak ngerti bahasa Jawa. Ya, jadi seperti itu, saudara. Kalau Selamat ya selamat saja, nggak bisa menjadi Mr. Safe. Jadi kita harus tahu, saudara, orang berkata bahwa Yesua dalam bahasa Quran itu Isa, tapi dalam kitab suci kita yang berbahasa Arab itu bukan Isa tapi Yasu. Bingung nggak, saudara? Saya katakan nama sekali lagi tidak bisa diterjemahkan. Saudara punya nama Denny, D-N-N-I, tapi nulisnya DNNY. Coba minta duit di bank dengan nama itu, nggak bisa, saudara. Kalau Denny ya iya I, kalau Y ya Y, ngerti nggak? Ya, saya pernah dapat kiriman uang, saudara. Namanya itu LUKAS. Ternyata saya minta
Nggak boleh, saudara. Pak, namanya salah karena ini tertulis di resminya LOE. Coba tolong kasih tahu yang ngirim uang supaya ganti namanya. Itu kan waktu ngirim pakai Western Union. Ya, itu nama harus tepat, saudara. Lah ini, Yesua kok jadi Isa Al-Masih, jajal. Kan terlalu jauh banget, saudara. Betul nggak? Jadi sekali lagi, pada intinya, Yesua bukan Isa Al-Masih. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak. Pagi ini kami telah meteraikan firman ini di dalam hati umat-umatmu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman.